Hai geng, saya punya harta karun untuk kalian. Ya. Harta karunnya apa? Sebuah e-money berisikan saldo 100.000 untuk satu orang pemenang di setiap episodenya. Cara ikutannya gampang sekali. Silahkan tulis di kolom komentar momen yang paling menarik dari Anda di episode kita kali ini. Dan pemenangnya akan diumumin di episode berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe Hyperzoo dan juga di follow Instagramnya di hyperzoo.official. Oke? Jangan lupa. Dapat satu nih. Boleh aja, Bang. Iya, untuk menjaga anak muda karena kan pemilu 2024 ini 50% di atas, bahkan di atas 50% pemilihnya itu katanya, ya, milenial dan Gen Z. Iya benar. Mulai merambah bikin konten Ya, semuanya ya, gitu. Mereka sangat terlihat memaksakan diri untuk terlihat muda. Pemilih saya jangan berharap serangan fajar dari saya, jangan berharap karena saya nggak ada duitnya. Saya nggak punya modal saya. Oh, ada modal tuh. saya cuma PD. Oh iya. Jangan pakai I ya. Iya, PD ya, modal PD. PD aja. PD aja. Jangan ditambah I. Nah, kalau tambah I kan jadi I PD. Halo Zugeng, kembali lagi di Zulto. Kali ini bersama David Nurbianto in the Zoo. Selamat datang Pak Dewan di Hyperzoo. Masih ya? Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Makasih banget tadi sambutannya terlalu lebay menurut saya. Nggak perlulah pakai dikalungin bunga, bakar petasan, terus manggil Gambang Kromo, nggak perlu lah. Saya Itu tadi mau ada reoknya Pak. Oh, reok Jawa dong, kejauhan. Iya kan ngambil semua budaya kita. Bapak kan sebagai Dewan nggak cuma hanya di Jakarta doang. Iya sih, nanti iya ya. sih. Saya pengennya emang menjangkau berbagai macam kalangan. Iya, sama nanti orang timur kita ajak juga pakai yang panah gitu. Nah, itu nggak usah. Ini makin deket politik gimana nih Pak Dewan nih? Makin deket gimana? Iya, makin deket ke era politik yang udah mungkin gembar-gembor nih, udah rame. Ya Pak Dewan gimana menanggapi hal ini nih? Saya sih biasa aja ya, saya orangnya kan nggak ambisius ya. Saya orangnya. Oh, Jadi saya tuh nothing tulus aja orangnya. Nggak ada kayaknya nothing tulus. Masa iya Pak Dewan nothing tulus Yaudah, orang aja. saya nothing tulus. Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Makanya pemilih saya jangan berharap serangan fajar dari saya, jangan berharap. Karena saya nggak ada duitnya. Saya nggak punya modal saya. Oh, ada modal tuh. saya cuma PD. Oh iya. Jangan pakai I ya. Iya, PD ya, modal PD. PD aja. PD aja. Jangan ditambah I. Nah, kalau tambah I kan jadi I PD. Pak Dewan, kita butuh nih orang-orang politik-politik yang lucu-lucu kayak gini nih. Semuanya pada kaku dan mulai perhatiin nggak sih Pak Dewan? Gimana? Mulai banyak orang-orang politik yang sekarang mencoba bikin konten gitu, Pak Dewan. Iya, untuk menjaga anak muda karena kan pemilu 2024 ini 50% di atas, bahkan di atas 50% pemilihnya itu katanya, milenial dan Gen Z. Iya benar. Mulai merambah bikin konten semuanya gitu. Mereka sangat terlihat memaksakan diri untuk terlihat muda. Padahal nggak pantas ya. Iya, nggak pantas, malah bikin kita ilfil kebanyakan. Iya. Tapi kalau gini Pak Dewan, kalau kita ngeliat yang politisi muda nih, yang calon-calon ini kan, dia kayak emang, wah ini eranya saya nih, mainnya saya. Makanya posternya dibikin aneh-aneh. Pernah lihat dong? Pernah dong. Kalau yang tua-tua kan modal kepalan tangan atau apa. Iya. Sekarang udah ada aneh-aneh. Iya, ini old school banget gini. Gitu old school banget biasa. Sekarang udah ada yang gini, ada yang gini. Mengincar pasar anak mudanya tadi. Menurut Pak Dewan gimana tuh orang-orang yang kayak memaksakan diri? Iya, itu terlihat memaksakan diri ya. Maksudnya terlihat memaksakan diri, artinya mereka tuh hanya meniru gaya anak muda. Sebenarnya yang kita pengen kan pemimpin yang bukan cuma meniru gaya anak muda, tapi punya pola pikir anak muda itu. Nah, pola pikir itu kan nggak bisa disampaikan hanya lewat baliho. Ini iya kan? Yes. Iya kan, nggak mungkin kan kita kalau mau ngelihat pikiran para caleg,
Dilihat Cuman dari baliho. hanya dari balihonya. Baliho yang bikin tukang desain. Yang bikin tukang desain. Kan Iya. lu bisa ngeliat isi kepalanya. Bener. Kalau kita robek balihonya. Itu mau lihat isi kepalanya nih. Nggak, robek jadi balihonya. Atau baliho itu representasi dari calegnya. Jadi otaknya dirobek, isinya kosong. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan Bang David ini lagi ngejalanin sebuah show 2024 dekat dengan rakyat. Iya. Kenapa kepikiran jadi malah politik, Bang? Tahunnya pas, jadi saya ambil momentum. Dan gue emang tertarik di dunia politik, Rin. Dari dulu tertarik dunia politik. Cuman nggak tahu masuknya dari mana. Kayaknya masuk lewat stand up comedy tuh cara yang paling mudah buat gue gitu. Karena emang ya gue udah stand up komedian gitu. Memulainya juga tidak terlalu serius, tidak perlu modal. Ya kan? Ya modalnya tinggal bikin materi aja. Bikin materi, udah ikut kompetisi, udah gitu ya. Dan belum ada loh komedian yang jadi, ada. Pernah dulu ada komedian yang jadi caleg. Oh banyak, sekarang mah banyak. Yang di parlemen udah banyak juga. Stand up komedian? Oh stand up komedian Stand up komedian ya? Oh belum sih. Dulu ada kalau nggak salah isunya. Siapa? Dari Jogja, siapa gitu ya? Pokoknya dulu pernah dia ikutan LKS, Liga Komunitas Stand Up. Terus dia habis dari itu langsung jadi caleg. Tapi kepilih nggak? Enggak sih. Iya. Iya kan belum ada. Terakhir Mongol yang mau masuk, udah masuk partai politik. Iya udah masuk partai dan ini nyalek juga kayaknya ada. Ini menunggu Bang David nih. Masa hanya di stand up doang? Enggak, kayaknya dari untuk tahun ini enggak deh. Dalam waktu dekat enggak. Iya sama kayak AHY kan dulu. Ini dulu show dulu kemana-mana. Show? Maksudnya show apa? Kampanye. Kalau Bang David kan show. Masa AHY stand up? Tahun 2002 berapa lagi ya? 2024 ke 2028. 2009. Ya mungkin kalau 2029 masih mungkin, tapi kalau dalam waktu dekat enggak lah, belum lah kayaknya. Ya. Kita rekam ya, ini jadi bukti digital. Iya, benar. Karena banyak orang bilang, saya nggak mau jadi presiden, saya nggak mau jadi presiden. Besoknya langsung ikutan presiden. Siapa tuh yang ada. Wakil presiden kali. Ya, adalah pokoknya yang itu juga lah, Bang. Wakil presiden, yang bapaknya presiden. Enak nih ngobrol kayak gini sama Bang David nih. Iya, yang katanya dulu enggak, siapa bilang itu enggak masuk logika. Taunya masuk. Kok bisa, Masuk boleh. Boleh Bang David jawab atau enggak di sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya ketiga orang ini, tiga calon ini udah kelihatan nih siapa calon presidennya dan cawapresnya. Iya. Kalau dianalogiin ke komedian, masing-masing dari capres itu menurut Bang David bayangannya seperti apa? Dianalogiin ke komedian kayak misalnya Pak Prabowo gitu. Wah, ini seperti si ini nih. Prabowo tuh Pras Teguh. Banyak account. Iya. Energinya banyak ya. Saya coret. Ada jawabannya. Iya. Full account Prabowo. Terus juga ambisinya juga gede ya. Power banget ya. Powernya kan kenceng ya. Maksudnya energik. Benar. Enak tuh Prabowo ke Pras Teguh. Iya. Pasangannya. Pras Teguh kan juga memang udah diundang ke sono kan. Ayo, kuasain Padang lagi. Padang dulu Prabowo. Iya, 2019 ya menang telak di sana. Sekarang pasangannya Gibran. Nah, masih nggak kira-kira akan menang telak dengan pasangannya itu? Gue sih pribadi ya ragu, Bang. Gue juga ragu sih. Nggak tahu ya. Nah, Gibran ke komedian siapa kira-kira? Wah. Prabowo tadi Pras Teguh nih, Dia nggak banyak. Gibran kan kalau diwawancara juga nggak banyak ngomong ya. Maksudnya deadpan. Iya. Persona deadpan. Dodit Mulyanto. Iya, Dodit Mulyanto deadpan tapi namanya besar. Kenceng. Walaupun nggak banyak ngomong, tinggi elektabilitasnya. Iya, benar. Selamat malam masyarakat. Iya. Selamat malam. Amanku di MK.
Gitu kan. Iya. Iya. Dodit kan gitu kan. Iya, buat iya, personanya, iya. selamat malam masyarakat. Iya. Iya. Dengan Cuman dia bedanya ngomongnya Dodit pelan. kan main biola. Iya. Iya. Dia mainin. Boleh kan? Boleh. Bebas kan? Bebas, Bang. Apa-apa. Udah nih pasangan pertama nih. Kita masih ada 4 orang lagi Bang David. Aduh, gua bingung lagi Main-mainin kalau masih dulu banyak aja ya. gitu. Kita masuk ke Pak Ganjar. Pak Ganjar. Iya. Pak Ganjar nih orangnya tegas bisa, Iya. komedik juga bisa. Maksudnya iya. emang dalam momen tertentu Doi tegas. Iya, iya. Maksudnya orangnya saklek gitu dengan pendiriannya, punya pendirian. Benar. Tapi di momen-momen tertentu juga luwes juga. Dia juga berbadan tegap kayak orang yang ini ya sehat atau apa gitu. Dibanding yang lain ya, kayaknya dia orang bapak-bapak yang secara body kayak Ya kan dia masih rajin olahraga Nah, itu kan, dia. jogging kan. Kemarin juga sebelum deklarasi Maraton. dia masih jogging keliling Indonesia kan. naik gunung. Masih ini. Nah, Kayaknya analisis Bang David jogging nih. yang jauh dari rumah dia doang. Ciao di malam. Kita kan biasanya nyari yang dekat rumah ya Kan jogging. nggak harus dari rumah startnya, kan bisa langsung naik mobil, naik pesawat sampai lokasi, udah jogging dulu, udah dapat kamera aman liput, udah pulang. Lu yang bilang ya. Nggak maksudnya kayaknya yang jogging seharian dia doang, udah kan di luar rumah, jauh dari rumahnya. Iya Pak, analoginya kira-kira. Dari Siapa nih? analisis. agak bingung gua kalau Pak Panji mungkin? Ganjar. Panji enggak lah kayaknya. Bukan. Nope kayaknya dari Pak Ganjar we. Jawa ya. Nope. Oh iya, Iya, dia kan medok-medoknya. Prince of Java kan Nope. Iya, Pak Ganjar cocok tuh kan sama elektabilitasnya di Jawa. Jawa tinggi sekali. Ganjar, Nope. Wes Makpung juga nggak ya? Prince of Java. Siap, Ganjar Pranowo. Bergeser lagi, ada pasangannya Mahfud MD. Wah ini orang pinter ini. Cerdas. Cerdas. Mamat nggak? Mamat ketemu Nope. Kalau gue bilang Mamat pinter memang. Mamat pinter menurut Iya, iya. gue. Ya kan? Mamat Pinter banget. Cuman kalau Pak Mahfud kan lebih ke penegakan hukum. Ya. Kalau Mamat kan melanggar hukum. Mamat kan sering difitnah melanggar hukum kan. Jual senjata, mabuk-mabukan. Nggak match. Nggak match ya. Dari segi hobi kelakuan mungkin beda ya. Nggak match. Nggak masuk, kepintarannya juga nggak masuk. Pintarannya nggak masuk. Berarti kalau disamain dengan Pak Mahfud kan dari Madura. Keretan Muslim sama-sama Madura. Iya. Bedanya Pak Mahfud nggak ada kayak gitu. Iya, tapi Nggak pernah kayak gitu. Iya. Enggak gitu, Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud pernah ini menyengseng. Saya ulangi. Iya, saya menyengseng-sereng. Sang-sang-reng. lucu. Menyeresengkan. Iya. Tretan Muslim mungkin. Tretan Muslim mungkin. Sama-sama Madura. Ya lebih ke sama-sama Madura. Oke, nggak apa-apa. Analisis kita ngaco Tretan aja, jangan Muslim percaya juga. Iya, Muslim juga kan nggak. Tretan Muslim kan juga nggak ngerti hukum ya. Malah sering nyerempet. Curang juga kan. Iya, benar. Terakhir deh, dari Anies Baswedan. Walaupun dekat banget tuh sama Panji Pragiwaksono dulu. Ya Panji lah dia. Lu sama gua tahu Pak Panji aslinya kayak gimana. Representasinya kayak Anies Smart, pinter. smart. Panji Public tuh, speaking. Panji tuh smart. Panji tuh pinter loh. Maksudnya dia tuh ketika dia ngomong, dia pasti menguasai bahan, menguasai sesuatu. Iya. Dan Panji tuh riset, kayak gitu kan dia lakukan. Iya. Dan Public speaking Panji bagus. public speakingnya bagus. Sama kayak Pak Anies. Anies. Iya Panji. Oke, Panji. Pasangannya Caimin. Abdur sih. Abdur ya? Abdur ya? Mahfud. Abdur tuh religius Caimin. kan. Bener. Abdur religius. Iya, tapi suka fitnah Mamat. Iya.
Kelemahannya di situ. Apakah mungkin Caimin akan memfitnah muda? Enggak sih. Ya itu analogi dari kita aja. Itu ngasal aja. Ngasal aja, nggak harus dipercaya juga. Kita juga boleh dong berpendapat aja. Di sini gue cuma mau ngingetin aja, cuma pengen ngasih tahu doang buat teman-teman kalau Slank itu punya liquid ada 5 varian rasa. Kalau kalian mungkin udah ngikutin udah cukup lama, ini adalah versi pertamanya Slank Popis yang rasanya itu dia muffin. Terus juga di sini ada versi keduanya, ini adalah Marsden. Yang Marsden ini dia terinspirasi dari lagunya mereka ya, Anyar 10 Maret dan juga semuanya memang terinspirasi dari lagunya. Terus yang ketiga juga di sini ada Full Moon. Yang keempat ada Virus dan yang terakhir yang merupakan kolaborasi antara G-Vape, Slank dan juga Vape Zoo. Dan juga 3C pastinya adalah Peace. Nah, di antara kelima ini, yang mana yang kalian suka? Komen di bawah, guys. Lanjut lagi. Karena kan komedian dekat dengan kita. Iya. Iya, jadi kita melihat ini seperti kayak gini ya, gitu. Sama dengan show-nya Bang David dekat dengan rakyat yang akan akhirnya di mana? Final? Di finalnya di Jakarta tanggal 9 Desember. 9 Desember. Bang, itu lu benar-benar bahas politik semuanya berarti. Bahas kemarin sih udah jalan 3 kota semuanya politik full. Lu nggak takut gitu apa gitu? Takut. Lu pasti berharap jawaban enggak ya? Takut. Siapa bilang tidak takut? Gue mikir kayak ya gue berani karena gue kan bener, gue ngasih bukti gitu. Enggak lah, takut. Gue masih ada takutnya. Karena ya show gue itu kan off air ya. Mungkin gue juga khawatir kalau nanti mungkin ada yang sengaja merekam atau itu kan gitu di luar kendali kita. Nah, Tapi kalau itu yang gue takutkan sih. Dan lagi kalau apa ya, penerimaan orang kan beda-beda, penerimaan penonton kan beda-beda. Terus nanti akan jadi digital download kan? Iya, apalagi nanti akan jadi digital. Nah, dengan pembahasan yang kayak gitu, ntar lu potong-potong jadinya trailer doang. Perlu survei yang mendalam lagi dong tuh ini materinya. Tapi gue yakin sih, gue yakin dengan era yang sekarang gitu ya, mereka sekarang kan gini, concernnya gini, dengan besarnya pemilih anak muda, mereka tuh para capres itu tuh sedang menjaga sekali hati kita tahu, lagi menjaga sekali mood anak muda dijaga. Nah, dengan cara ya itu tadi mereka harusnya bisa terbuka dengan opini, kritik-kritik, opini apalagi yang lewat seni ya. Yang lewat stand up, lewat lagu. Agar supaya mereka terlihat wah asik ya presiden gua nggak baper dibecandain gitu loh. Iya. Saya ngerasa kayak gitu juga sekarang. Iya, jadi kayak misalkan kalaupun mereka mau yang represif gitu ke kita gitu ke yang nggak boleh banget kritik nih, anti kritik semua disikat-sikatin, mereka akan rugi sendiri, akan ilfil lagi suara anak muda. Ilfil nggak sih kita ada calon pemimpin yang kayak gitu? Iya. Makanya sekarang di beberapa daerah ya ada calon-calon itu yang ngajak anak mudanya untuk ayo kita berkonten bareng gitu, bikin bareng gitu. Roasting juga masih dilakukan. Iya. Emang sengaja buat aku nggak apa-apa loh dihina loh. Santai loh. Kita santai malah dapat simpati kan. Malah mancing simpati dari penontonnya. Iya, itu kan kalau dia belum duduk. Kalau udah duduk dia belum berkuasa. Iya, belum berkuasa. Kalau sudah berkuasa kita tuh tidak. Nah, ini Bang David, kita kan lagi di Hyper Zoo. Kita ini akan membahas seputar hal-hal yang wild. Karena ini alam liar, Bang David. Wild. Ini kan tadi pembahasan kita sebenarnya juga sudah wild. Wild itu tapi liar di sekali bidang politik. Iya, ini kita lebih membahas tentang Bang Davidnya nih. Jadi politik banyak juga kok yang wild banyak juga. banyak. Bola liar juga sering bola liar. Bola liar gimana maksudnya? Iya, lempar bola liar gitu, lempar statement, lempar omongan itu kan ciri khas politik sekali. Lu udah siap disomasi nggak kalau yang kayak gitu? Belum sih. Berarti lu orangnya berani banget kayak. Gue salut sama Bang David. Gue kalau misalnya gue nggak punya sesuatu untuk gue pegang kayak minimal orang bilang deh,
Udah Rin, ngomong aja Rin, ntar kalau apa-apa bisa gue bantu atau apa. Selama lu jujur, lu bener ya gitu. Iya. Gue sih sejauh ini hanya berpegangan kepada premis-premis yang gue angkat tuh emang berita yang udah jadi asumsi masyarakat. Oh, oke. Yang paham. udah jadi berita yang udah populer gitu, Iya. yang di sosmed juga banyak netizen yang komen gitu-gitu. Iya, Jadi bukan yang benar-benar kayak gua ngulik sendiri nih tanpa ini belum jadi berita gitu. Iya, Gua iya, juga nggak iya. berani kalau Oh, berarti gitu-gitu. kayak konsumsi publik yang lu kemas sendiri nih. Ini Iya. versi gua harusnya kayak gini nih gitu. Bukan yang sesuatu yang gue cari sendiri Iya. tapi publik nggak tahu gitu. Nah, itu yang bahaya tuh ya. Itu yang bahaya. Jadi Masukin aja Bang, satu Bang, isu kayak itu Bang. kayaknya gue juga males nyarinya. Ngulik-ngulik Apa para gitu, politisi pembakaran itu. lahan itu. di Enggak. sini, Gue nggak sampai segitu sih. Gue masih, ya itu sih amannya gue nyari premis dari berita-berita yang udah jadi konsumsi publik. Publik juga tahu, publik juga paham. Iya. Iya, dan lagi mungkin kalau soal backingan gitu ya, gue ngerasa gue juga nggak tahu ya, gue nggak punya sih. Jadi udah siap. Tapi iya, backingan terkuat gue ya kantor itu, Markas Comika, yang dimana yang punya aja kabur ke New York. Habis kritik Luhut kan di mata Najwa, kabur ke New York dia. Iya, ninggalin kantor. Berarti yang bermasalah kantor dianya nggak ada. Iya, curang. Kita bakal kena nggak sih? Nggak Bos tahu. lu tuh, wah lu anak karyawannya dia nih. Tapi itu sih ya, gue berpegang teguh pada itu sih, berpegang teguh pada itu aja sih. Kalau mereka mau mempermasalahkan ya, Membuat dia jadi kecil malahan ya. iya malah membuat hilang respect menurut gue. Iya. Kayaknya Bang David harus menjadi contoh untuk komika yang pengen nulis materi politik. Yang penting berani dulu aja ya. Ya berani dulu tuh bukan dalam arti berani aja, Iya. tapi cara ngolah bahasa, tata bahasa, Nah itu kan kita setup kan komik, kita kan punchline juga. pelawak. Maksudnya kayak ya udah kita nyari lawaknya aja gitu. Emang lu bikin materi itu seaman itu kah, serapi itu supaya Ya tidak sih, tapi kan paling nggak landasan premisnya benerin. Oh iya benar. Contoh, gue kasih contoh aja ya. Iya, Misalkan gue masukin materi soal mana yang paling oke ya? Saking banyak Ya, gua materi pikir ya. ya. Jangan dulu deh ya Bukan gini. yang paling oke sih, yang paling aman sih. Yang mau gue sebutin. Atau nggak ada yang aman ya? Kayaknya nggak ada. Kayak Kayaknya bingung nggak nih. ada. Ya misalkan soal penegakan hukum gitu. Gua ambil contoh tragedi Kanjuruhan misalkan. Oh, Ya kita kan hangat secara nih, fakta memang kan ya belum memuaskan keluarga korban hasil Iya. putusan hukumnya. Iya, jangan kan korban, kita aja yang Kita tahu kita masih aja gede yang nih, ya. Masyarakat ini agak sedikit bingung ngelihat keputusan hakim gitu Iya, akan iya. hukuman yang sangat rendah para tersangka gitu. Benar, Bahkan iya. ada pihak yang harusnya jadi tersangka tapi belum diproses. Yang gitu-gitu kan faktanya benar. Faktanya gitu. benar, iya. Oh, itu yang diolah Itu yang nantinya. gua olah. Oh, sama kayak dia. Jadi gue emang ngambil yang faktanya bener dulu deh. Yang gue ngelihat kayaknya asumsi masyarakat tuh sama seperti apa yang gue rasain. Keselnya sama, Iya, sebelnya sama. Range waktu itu permasalahannya itu dari yang sekarang-sekarang atau 5 tahun terakhir atau dari yang jauh-jauh, Bang? Enggak yang jauh-jauh banget. Setahun 2 tahun terakhir lah. Oh, berarti baru-baru ini Iya, ya? yang baru-baru ini, ya? yang fresh ini. Oke. Iya, jadi gue ngerasa ya emang gitu kok. Kenapa harus takut? Iya kan? Aslinya? Aslinya gimana? Ya kalaupun gue diapa-apain masa nggak ada yang nolong. Tega amat. Gue selalu bercandanya gitu. Iya. Gue nggak punya backingan gue Allah. Iya. Aduh. Gua, Ya pokoknya gue berharap lu aman lah yang kayak gitu. Iya, mudah-mudahan sih. Orang Ya, gue mudah-mudahan- nonton waktu lu open mic aja kayak, wah serius nih Bang David bahas-bahas yang kayak gini nih gitu. Iya. Tapi sejauh 3 kota berjalan sih, respon penonton ya memang ada yang bilang, wah bahaya, pinggir jurang. Gila seberani itu lu Bang, gitu. Ya segitu aja sih, maksudnya nggak ada yang respon yang, Bang materi abang yang ini nih Nggak kok bagus, Bang." bisa masuk
pasal ini loh bang, nggak ada yang sampai segitunya. Maksudnya kan karena kan outputnya komedi, Rin. Iya. Lagi kita outputnya komedi. Iya benar. Lagi juga yang ngomong juga gua gitu, yang ya lah apa pengaruhnya sih kayaknya omongan gua sama para elit itu? Ya, nggak tahu, bisa aja tuh salah satu penonton, wah kesel lu nih. Orang gua dikata-katain, dilaporin lu bang. Ya kemarin sih di Surabaya ada yang aneh sih, emang ada bapak nonton setiap habis punchline dia begini. Dicatat tuh. Dicatat. Semoga nggak dilaporin ya, itu mungkin jadi bahan obrolan dia ke keluarga dia juga. Iya, semoga bukan. Iya, materi lu dicatat terus dia bawain di grup keluarga. Gue punya materi yang ini. Dibawain lagi. Iya gitu, mudah-mudahan lah. Lagi niat gue kan berkomedi, dan gue punya ini ya, maksudnya punya niat yang baik sebenarnya. Gue pengen bikin komedi ini santai. Politik ini santai. Jadi maksud gue selalu akhiri dengan statement, ayolah kita biasakan diri ngomong politik. Siapapun boleh ngomong politik. Jangan cuma yang di elit. Iya kan, kita yang di bawah cuma dapat ributnya doang. Tapi ngomong politik secara ya beneran ngomong gitu. Mau lu nggak mesti jadi ahli politik, lu nggak mesti punya background ilmu politik, tapi lu paling berhak ngomong politik. Karena kan setiap kebijakan kan bersinggungan langsung sama hidup lu. Individu ya. Individunya. Dan suara lu juga dihitung satu gini. Lu juga punya suara. Jadi siapapun, tukang kopi, tukang warkop, tukang gorengan, semua berhak ngomong politik. Iya. Dan sekarang orang lagi kampanye ini takut antipati terhadap politik gitu. Karena orang banyak rasa, gue males lah yang politik-politik kayak gini. Nah yang gitu-gitu jangan. Niat gue juga baik. Niat gue untuk mengajak lebih banyak orang untuk peduli sama politik gitu. Dan jangan lupa pilih Bang David 2028. 29. Udah cocok Bang? Hah? Udah cocok banget Bang? Ya mudah-mudahan ada jalannya. Iya. Udah cocok banget. Ice cream. Choose your taste, choose your fantasy. Kita bahas cerita kehidupan lah. Yang apa? Ini yang pengalaman wild experience. Tadi lu sempat cerita kalau lu pernah perang petasan. Gue inget banget tuh zaman gue masih sekolah ya, zaman bulan puasa tuh waktu. Sekolahnya kapan nih biar kita bisa ngebayangin nih? Ya gue lupa tahun berapa ya, pokoknya SD sekitar tahun 90-an lah. 90-an sampai 2000-an. Itu tuh dulu di daerah gue tuh setiap selesai sholat subuh itu ada perang petasan. Kalau ya habis ibadah ini ya. Habis ibadah itu bulan puasa malah itu. Ramadan. Dan dulu kan petasan masih tidak masif dilarang seperti sekarang ya. Yeah. Dulu peredarannya tuh masih sangat leluasa gitu dan beragam di zaman gue kecil. Nah dulu bahkan ada satu daerah namanya Parung Panjang. Dulu tuh di situ home industrinya orang bikin petasan. Home industri, bukan pabrik secara besar ya. Jadi ada perkampungan, rumah-rumah, setiap rumah bikin petasan. Kayak ini ya, kayak rumah-rumah bikin kain. Iya, kayak home industri kayak gitu. Bikin batik-batik kayak gitu. Iya, di sana bikin petasan. Itu di daerah Parung Panjang. Home industri. Sekampung itu bikin satu petasan kampung semua. bikin petasan. Jadi kalau satu meledak. Iya dong. Gak ada yang orang satu kampung. Iya benar. Ini kayak bukan pabrik ya, rumah industri tekstil gitu yang kaos yang ini gitu kan. Iya, jadi dijaga banget ini pasarnya petasan. Mulai dari yang remeh-temeh gitu. Iya. Remeh-temeh tuh yang ya secara ukuran dan ledakan kecil gitu. Sampai yang bogem-bogem raksasa yang kayak gitu ya. Sampai yang ukurannya ada yang segini, petasan teko namanya yang segini. Diameternya segini. Macam-macam. Satu gitu. Iya, bogem teko gitu. Ada yang begitu. Ledakannya dulu tuh gue kan tinggal di daerah Pondok Ranji Bintaro ya. Iya. Nah, sekarang kalau lu sering lewat, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta Selatan, itu kan ada namanya pintu tol Pondok Aren. Nah, dulu tuh tol itu belum jadi. Ya. Belum beroperasi, tapi sudah ada pengerjaannya lah. Sudah jalan, sudah ada gerbangnya, jalannya sudah jadi, tapi belum dibuka. Nah kita titik kumpulnya di situ tempat perangnya. Jadi kubu
timur dan barat tuh saling bales-balesan. Itu Petasan. udah standby dulu tuh. Habis sholat bawa petasan Oh kemana-mana iya, gitu. bawa amunisi, mulai dari yang jangwe, yang roket gitu, yang gitu. Iya, Iya. Ini gitu ya. Sampai yang teko yang gue bilang gede tadi, yang ledakannya tuh bikin geter, kenceng banget cuy. Nggak berisik tapi bikin Iya, geter. iya, gede juga ledakannya tuh. Terus apa namanya, bekas-bekas kertasnya tuh bikin susah nyapuin lah. Iya, kan mencar tuh. Dulu sampai ada orang yang jarinya putus gitu gara-gara main petasan. Jadinya putus karena kesalahannya dia kan, harusnya kan. Iya, jadi kan Iya. kalau gue juga pernah, kalau gue kan dulu putus, enggak putus, lengkap gitu. Kirain ada yang pasang Tapi baru. parah juga ngocor darahnya karena petasan korek dulu kan, petasan Yang korek. kecil kan? Yang kecil, Iya. yang terus kan lama tuh durasinya. Iya, tunggu asepin dulu, Iya, terus baru dilempar. Terus kadang kita lempar balik karena dia masih Iya. lama belum meledak. Iya. Nah, jadi gue lagi sial aja, lempar-lemparan. Pas gue mau lempar, meledak di tangan gue. Robek. Udah robek sini, jempol ngocor darah. Petasan itu ya, gara-gara petasan. Itu pun yang kecil. Yang itu pun yang Tadi kecil. yang jarinya hilang segede apa Wah, berarti? itu ya segini nih. Segini, ada yang segini. Ada yang ya ibaratin gelas lah misalkan nih ya. Teko nih segini nih. Iya. Ada yang segini, ada yang tinggi. Kayak tumbler Tinggi lah ya. tuh, iya. Nah, kayak tumbler. Iya, ada yang kayak di film-film kartun tau yang Iya, panjang iya. yang kayak sosis yang Iya, lebih iya, panjang. tahu. Yang sumbunya panjang Kecil juga yang terus dilempar. Ada juga yang gitu, ada. Sampai jarinya putus. Sampai jarinya putus. Dan gua termasuk yang ngerasain ikut belanjanya ke Parung Panjang dengan naik kereta nggak bayar. Zaman dulu kan kereta belum harus pakai tiket, harus Iya, pakai. iya, dulu pakai tiket juga, Iya, cuman nggak tidak ah. seketat sekarang. Oh, lu Sekarang yang kan kita masuk stasiun aja kita harus sudah punya tiket kan. tiket masuknya. Dulu mah masih yang boleh naik di atas di kereta ekonomi gitu loh. Lu naik di atas itu, Iya, Bang. gue naik di atas itu. Bawa ini petasan. Bawa petasan. Kan itu listrik ya? Iya, makanya bawa petasan. Iya kan. Beneran. Kalau Iya, gitu iya, terus tar. iya meledak sih kereta. Ngeri banget ya. Iya. Ini gue juga kalau mikir-mikir lagi, anjir gue seberani itu ya dulu gitu. Apa lu di dalam kelompok itu kan biasanya ada bagi-bagi tugas tuh. Ada yang kaptennya nih, ada yang ini, ada yang ini. Oh enggak, Lu- kalau dalam belanja petasan itu kita saling kerjasama untuk menghindari masinis sama petugas keamanannya. Karena kalau ketahuan kita bawa petasan udah pasti ditangkap kita. Gimana tuh Ya, strategi? ditangkap udah maya kita nggak punya tiket, Iya, terus kita selama- bawa petasan lagi. Enggak cuma itu, kan duduk di atas. Iya, kalau duduk di atas mah banyak dulu. Oh, jadi nggak masalah dulu. Nggak masalah. Kalau dulu mah memang, ya gue bilang tadi belum ada, belum setertib yang sekarang. Dulu masih banyak. Jadi kita dulu itu boleh mau duduk di dalam atau di atas nih gitu. Bukan boleh, Apa? ya dilarang sebenarnya. Tapi ya banyak yang melakukan itu. Iya, berarti mereka kan punya nggak ongkos. boleh kan? Ya nggak boleh. Dari dulu juga emang ada aturannya nggak boleh. Tapi kan nekat karena nggak punya ongkos. Naik ke atas. Naik ke atas. Oke, Naik ke terus ada petasan, nggak punya tiket, naik ke atas. Strategi ngatur untuk supaya jangan sampai ketangkep nih gitu. Ya alhamdulillah nggak pernah ketangkap. Alhamdulillah dia ngelakuin hal yang iya. Yang ekstrim. Alhamdulillah tidak pernah ketangkap. Iya. Jadi kadang gini kalaupun kita di dalam ya nggak yang sampai naik gitu. Iya. Kita kan udah diplastikin nih. Kadang kita umpetin di dalam kolor. Dan kita bagi-bagi. Misalkan kita beli berapa gepok gitu ya. Nggak gua semua yang. Jadi dengan asumsi kalau satu ketangkep Masih ada sisa masih ada nih. sisa. Buset, udah kayak kurir narkoba Iya, ya. iya, itu dia. Tadi gue mikir itu tuh. Wah, ini Kayak film. Iya. Gue ngebayangin kayak, ayo kita patungan yuk beli petasan nih. persis. Iya, Gitu nih, ntar jadi David lu beli. di gua berapa, gua umpet sebisanya gua umpetin di dalam kolor ya atau di kantong. Terus kalau misalkan ada masinis gitu udah deket kita, terus kadang kita misalkan kalaupun gue lagi megang banyak, gue oper ke teman gue, terus teman gue pindah ke belakang. Berarti dicek dong sama masinisnya. Iya, Dicek dong. dicek pak. Kayak ini apa nih Ya bawa apa kelihatan lah lu naik dari mana, dari Parung Panjang ya udah mereka udah tahu Parung Panjang itu. nih? Oh, udah segitunya berarti ya. Udah banyak Pusat, berarti orang yang bawa-bawa petasan gitu. Petasan. Jadi kalau
naik dari mana? Oh dari Parung Panjang, pulang dari Parung Panjang pasti beli petasan. Bawa kresek hitam pasti beli petasan. Kayak Meksiko, oper ke belakang, muter gitu. Kayak gitu. Strateginya bagus banget. Iya, oper belakang, kadang ke depan sampai masinis. Apa nih? Tapi seru kalau nginget dulu. Tapi ya gue kalau sekarang mikir gue ngapain ya dulu ya. Tapi namanya anak-anak kan. Remaja, itu adrenalin. Kebahagiaan aja gitu lihat teman kena petasan gitu. Ada korban nggak bang dari lu bang? Ya korban yang minor lah, tidak yang sampai yang putus. Kalau putus gitu. itu dari kampung sebelah ya, maksudnya dari Putus tangannya tadi. iya, putus itu dari kampung sebelah banyak. Tapi dari tempat gua kan nggak ada yang sampai, teman gua ada yang nggak ada yang sampai putus gitu. Kita kayak kebahagiaan aja ya. Ada paling ya kerusakan kebakaran gitu. Jadi ngebakar rumah. enggak juga sih, apa. kerugian material paling sarung. Oh iya. Sarung Iya, habis. Jadi pernah ada nih teman gua kan pakai sarung. Kan kita kalau sholat coba kan bawa ke sarung kita giniin ya. Jadi dia masang petasan jangwe, dimasukin ke sarung. Jadi muter-muter di situ aja. Temen gue udah tapi petasannya muter-muter di situ aja separuh habis bolong-bolong kan kena itunya percikan apinya. Iya. Bolong-bolong Yang api-apinya itu kan. Nangis karena takut diomelin maknya. Sarung buat lebaran bolong-bolong kena petasan. Motifnya kayak gitu. Iya. Gue baru inget lagi. Dulu tuh pernah juga kayak gitu bang. Kan baju ngaji itu ada ininya nih. Kantongnya. Teman gue tuh nyimpan petasan di sini, yang petasan korek yang sebaris gitu ya. Iya, serenteng. Kita taruh ke situ. Nah teman gue yang lain iseng, bakar, dibakar, dimasukin ke kantongnya. Anjing ini ada petasan, ditahan kayak gini, ditahan, tapi dipegangin kayak gini. Pun dulu temen gue sadis banget sih temen gue. Ada yang sadis. Sadisnya tuh lebih ke menyiksa binatang. Oh ini pasti katak, kodok, nangkepin kodok. Gue juga dulu kayak gitu bang. Iya. Kok lu sadis? Enggak. Lu. Karena itu udah menjadi budaya. Serius, gue nggak bohong. Budaya. Nggak mungkin gue. Lu disomasi pecinta kodok lu. Enggak, ya terserah lah emang itu kejadiannya kok. Gue nggak bisa bohong atau. Karena dari kecil gue ngeliat abang-abangan gue nggak cuma kodok, kadal. Iya, pokoknya hewan-hewan yang mudah ditangkap. Cicak, yang kayak gitu. Cicak kan kecil tuh ya. Ada petasan yang kecil kayak gitu dimasukin. Ceplik ada petasan ceplik. Dimasukin sampai ke mulut-mulutnya bang, robek, kayak gitu. Nah itu kebahagiaannya. Kalau cicak mah emang dianjurkan dibunuh kan karena jelmaan setan. Iya, kan? mungkin dari awal cicak nih. Tapi kalau yang lain kayak kodok itu gue masih kesian ngeliat kadang. Ada juga kodok yang dimasukin petasan udah menganga bang, udah ada gitu kan, tapi masih lompat kayak minta tolong gitu. Jahat. Asli jahat. Iya serius. Animal abuse itu. Dulu mana ngerti kita animal dulu mungkin nggak ngerti ya. Kalau sekarang kita mikirnya gila itu kejam juga sih. Kayak nyiksa, iya ya, kodok itu karena di kampung bang banyak banget kodok kan, apalagi tinggal di pinggir sawah, banyak kodok, jadi kayak udah nih kita kodok nih diapain lagi, eksperimen tuh, ada tong sampah kan, masukin kodok 2, masukin petasan 2, tutup dia kan putar tuh, tas, gimana, belum mati, lagi, astaga, benar-benar ya. Macam-macam tuh dulu tuh ada petasan korek, ada petasan itu catur. kalau di pelajaran kalau zaman dulu kita ada apa kayak kita baca-baca komik siksa neraka gitu. Ntar balasannya lu di neraka digituin juga gantian ya kodok yang masukin lu ke dalam tempat sampah. Petasan. Iya. Setidaknya gue sama teman-teman gue lah gitu yang karena idenya bukan dari gue mungkin yang nangkep kodok doang. Tapi iya sih. Lu gitu nggak ikutan berarti? Enggak, kalau yang menyiksa binatang itu gue nggak ikutan karena. Tapi kan kodok maksudnya. Iya, gue nggak tega, tetap nggak tega. Gue mending ke sesama orang lah. Nah itu kan lebih ini lagi, lebih aneh lagi. Gue masih ke kodok mungkin karena nggak usah lah lempar sama teman, ke kodok aja gitu. Nggak, gue nggak tega gue kalau sama. Kodok sawah bang yang gede-gede gitu. Ya tahu, tapi gue nggak tega aja ngelihat
barbuknya mereka tak berdaya gitu setelah dimasukin petasan. Ya daripada mati kelindes, Bang. Kita coba jawab pertanyaannya, Bang ya. Dari Zugeng. Ada aja Zugeng nih panggilan ini. Sugeng kali nama aslinya. Sugeng. Iya Sugeng terus diganti S jadi Z jadi Zugeng. Oh iya, Bang. Sugeng. Enggak kan? Iya, nama enggak. aslinya Sugeng pasti. Nggak mungkin orang nama asli Zugeng. Enggak, nama panggilan kayak David Nurbianto Mania gitu. Zugeng. Iya, ini Zugeng gitu. Ya, gitulah Bang ya. Kita coba jawab pertanyaan nih Bang, ada beberapa nih. Dari Dovi Agung, Bang Gibran cawapres, lu juga dong Bang. Yes. Gimana lu? Ya jelas beda ya, walaupun banyak relawan Mas Gibran yang bilang Mas Gibran sangat mewakili suara anak muda. Tapi ya menurut gua nggak semua lah. Karena kan ya anak muda yang bapaknya presiden dia doang. Aduh, sama satu lagi kan pernah tuh anak presiden yang juga ikutan jadi presiden setelah mengalahkan, menjatuhkan presiden yang asli. Yang mana? Dulu ada tuh di negara mana, jadi anak presiden, jadi wakil presiden. Terus ada isu tuh, jadi presidennya turun, si wakil presidennya itu naik. Oh gitu. Anaknya tuh cewek kalau nggak salah, namanya aduh, namanya Melanie Ricardo. Jadi belum nih jadi cawapres nih. Ya jelas belum lah, jauh banget. Gua nggak Wakil punya. wali kota Ya gua kan deh. nggak punya pengalaman Wakil wali kota. di pemerintahan. Wakil wali kota bisa dong kayak Pasha itu, yang lain-lain kan pernah. Iya mungkin itu masih mungkin. Ada keinginan tapi. Ada keinginan. Tapi kalau untuk cawapres gila, gue belum punya pengalaman. Oke. Di pemerintahan, di eksekutif, legislatif belum punya pengalaman. Gue kan orangnya kalau belum punya pengalaman, gue nggak maksain diri. Wes, beda banget. Oke, dari Dovi Agung gitu ya. Dari Pan Pait, Bang, lo kenapa nggak nyalek Bang? Nah ini bagus nih. Kenapa? Pertanyaannya mungkin lebih tepatnya kenapa nggak nyalek tahun ini? Oh iya. Gue jawabannya adalah belum saatnya. Karena Nanti gue bakal merasa pendidikan politik gue masih sangat cetek. Modal berpolitik juga kan, berpolitik belum modal ya. Juga belum ada. Dan gue ngerasa di entertain gue belum ada di puncak karir. Jadi masih banyak pencapaian-pencapaian yang masih pengen gue capai gitu. Katanya ada tuh artis yang disuruh jadi ini caleg, disuruh partai. Disuruh doang? Disuruh. Buat naikin partainya? Iya. Lu nggak tertarik kalau digituin? Kalau dibayar nggak? Ya nggak tahu ya. Kalau dibayar sih gue juga mau ya. Ya kalau dibayar kalau harganya masuk. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tunggu aja Bang David. Ya enggak. Kayaknya nggak tahun ini. Karena udah selesai juga mau batas pendaftaran. Lanjut ya. Dari Rizky Ambon. Rizky Ambon. Ya Ambon. Bang David, kalau Bang David di penjara, mau dibawain makanan apa Bang buat di lapas? Rizky Ambon nih. Oh, Rizky Ambon nih temen komedi buddy gua dalam nulis materi politik ini. Pertanyaannya aneh, karena kalau gua di penjara dia juga pasti ikut di penjara. Karena kan kita nulis materinya bareng. Gua nggak mungkin mau di penjara sendiri lah. Gua akan bersaksi, gua akan ngomong, Pak, saya untuk bikin materi ini saya nggak sendiri. Saya ada tim kombut, siapa aja? Ada Rizky Ambon, ada tim Comika semuanya. Gua juga masuk. Iya, ada talent-talent Comika yang membantu saya bikin materi, Pak. Jadi bayangkan Bapak kalau menahan saya, Bapak juga harus menahan talent-talent Comika yang lain. Aduh, satu penjara isinya kita semua. Warga Comika pindah 2 tahun ke Cipinang. 2 tahun di penjara kita keluar bikin show bareng. Iya, aneh banget sih Aman pertanyaannya. Mau dibawain Dan makanan. kira apa? lu selamat kalau gua di penjara. Dia kayaknya udah mau cepuin lu nih Bang. Jadi udah nanya-nanya nih mau dibawain makanan apa. Dari Bang Kevin, joget Prabowo dong Bang David. Yang gimana sih?
Gue lupa lagi. Ya gimana ya? Banyak jogetnya. Iya. Itu mah Unyil ya, ini mah Unyil. Gimana ya? Prabowo kayak Iya. Gitu-gitu. Iya. Gitu kan. Gimana yang waktu di Najwa Shihab yang apa? Gimana Pak? Itu ada dari ada caleg di yang partai Bapak yang korupsi yang ini gitu. Langsung joget. dia tunggu dulu. Iya. Ada jawabannya. Ada jawabannya. 2 caleg itu sudah saya coret. Iya. Itu bukan sih. Iya, benar. Bagus banget tektokan komedinya ya. Iya. Gua penasaran deh kalau misalnya itu siapa ya orang yang Pak gini dong Pak, gini Pak gitu. Tapi bagus tuh tektokan komedinya antara Mbak Nana sama Pak Prabowo. Ada jawabannya. kayak komedian yang kalau ditanya, gue juga tahu dong. Nah, ya kan gitu. Ada jawabannya. Ada gestur-gesturnya ya, ada ekot punchline. Aduh Prabowo, lucu, sumpah. Prabowo kalau nonton datang dong ke sini dong Pak. Iya. Undang dong, mau kali dia. Mau kalau mau ya. Suara-suara anak muda dia perlu lah. Apalagi Pak Prabowo pakai vape kan di sini. Ini kan vape gitu. Emang nge-vape Pak Prabowo? Nggak tahu. Siapa tahu maksudnya. Tuh, ntar gua. Udah enggak lah. Siapa tahu. Udah enggak. Kayaknya enggak. Nih terakhir nih Bang. Bang David, Anies apa Amin? Jawab please. Anies apa Amin? Bukannya sama? Oh iya bener dong. Anies apa Amin? Anies apa Amin? Iya. Berarti Anies apa Amin? Jawab dong. Ya sama dong. Anies? Anies apa Amin? Jawab dong. Iya Amin. Amin kan Anies Muhaimin. Ini pertanyaannya Anies apa Amin kan? Yang seperti pertanyaan yang sama. Dia mungkin nanyanya gini. Anies lebih bagus sendiri atau bareng Caimin gitu. Oh. Tapi lu ngerasa ada cawapres yang gua kalau cawapres ini ke sini kayaknya gua setuju deh sama yang ini gitu. Oh, ada. Iya kan? Ada. Mau kalau pengen di switch gitu ini deh gitu. Oh, kalau yang dengan nama-nama yang Udah ada nih, sudah 6 orang terdaftar ini sekarang enggak sih. Oh enggak ya? Enggak, justru ada nama yang masuk radar. Iya. Tapi elektabilitasnya tidak tinggi. Bu Susi. Iya benar. Bu Susi. Ridwan Kamil? Belum? Enggak. Karena dia Persib kan. Masa masalah politik dibawa-bawa ke sepak bola? Ya, tapi kenapa apa dong? Ya boleh, boleh. Itu jadi opini pribadi tidak masalah. Iya, Bu Susi sih menurut gua. Lagi ini lo waktu sebelum pendaftaran, gua masih kan Pak Anies sempat sempat ketemu Bu Susi juga kan, nyamperin ke rumahnya ke Pangandaran kalau nggak salah ya, bertemu. Ya istilahnya ada pendekatan lah. Nah berarti menurut lo kalau ada Bu Susi di salah satu capres nih, lo akan ngerasa kayak gua fix pilih ini deh. Atau tergantung Bu Susinya capresnya juga siapa sih? Iya. Berarti adalah jawabannya ya. Ada jawabannya. Tapi menurut ya kalau tadi lu tanya gitu ada satu nama yang tidak masuk ke kontestasi tapi cukup bisa diperhitungkan ya Bu Susi. Bu Susi. Tapi dengan pilihan Pak Anies dengan Caimin ya mungkin secara elektabilitas yang ditujukan adalah elektabilitasnya Pak Anies kan di Jawa itu kan memang tidak tinggi kan. Dengan menggandeng Caimin diharapkan bisa mendongkrak. Oke. Ya kalaupun nggak bisa dongkrak juga ya gandeng Cak Sodik lah. Iya. Gak bisa joget. Penting joget. Terakhir pertanyaan gua. Kan ada tiga kontestan nih, capres. Iya. Silakan pilih 2 dan 1 dibuang. Bukan milih siapa yang akan lu pilih ya, maksudnya ya. Pilih 2 dan 1 yang itu tapi pertanyaan itu sangat masuk akal karena kan sangat masuk akal Pilpres ini akan 2 putaran gitu kan berarti kan. Menurut Bang David Nurbianto, pilih 2 dan buang 1. Gua akan pilih Anies, Caimin dan Ganjar Mahfud. Wow, Prabowo dicoret Bang David.
Lu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak masalah. Ya udah. Itulah dia Suara pilihan gua dari Bang tidak David. mewakili suara survei kok. Enggak, itu hanya opini dari Bang Opini David. pribadi, ya, Oke, opini udah. pribadi yang mungkin banyak juga orang yang mikir. Oke, Bang David, makasih banyak atas waktunya Bang David. Thank you. Terima kasih Sugeng. Jangan lupa di subscribe juga dan di like juga, dan silakan ditulis di kolom komentar pendapat kalian tentang politik. Mungkin setuju dengan Bang David atau enggak ya. Jangan lupa. Oh iya, show-nya Bang David itu di Desember Final tanggal tournya di Jakarta tanggal 9 Desember di Nares Suara Ballroom Smesco. Smesco. Wih, bunter Bang. Iya di Gatot Subroto situ. Tanggal 9 Desember ya. Tiketnya masih tersedia tuh di 2024 pilihdavid.com. Ya, silakan dibeli tiketnya, dan harganya berapa ya, Bang? Harganya 200. 190.000. 190.000. Ya. Silakan dibeli karena Bang David akan membocorkan cara menjadi caleg yang baik dan benar nanti di sana ya. Terima kasih. Saya Ridwan Wara pamit dan Bang David Darwianto. Dadah. Dah. Halo Sugeng, Anda sudah menunggu siapa pemenang M-Money episode sebelumnya kan? Dan pemenangnya adalah ini. Ya, selamat untuk pemenangnya. Dan jangan lupa dihubungi pihak Hyperzoo di Instagramnya ya, di hyperzoo.official di DM. Terus juga kasih bukti screenshot tadi. Ya, oke, langsung hubungi hari ini juga karena kalau lewat hadiahnya bakal hangus. Dan untuk Anda yang mau harta karun juga, silakan ditonton episode ini sampai akhir dan menangkan harta karunnya karena bisa jadi harta karunnya sangat luar biasa sekali. Silakan cek.